Sejak pagi hingga sore hari, pada hari Minggu di halaman Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gambiran Banyuwangi, Jawa Timur, menggelar acara Disnatalis yang ke-38 tahun, serta mengadakan Liga Mapping yang ke-14 yaitu Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Seni. Tak hanya itu, pihak Sekolah SMP Negeri 2 Gambiran juga menggelar pameran bertajuk Papenza atau Pameran Pagelaran Seni dan Bazar. Kegiatan yang digelar di halaman Sekolah SMP Negeri 2 Gambiran tersebut, jika dikontekstualkan dengan kurikulum Merdeka akan include, karena di sekolah itu terdapat materinya yakni pada hari ini, hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, sehingga kita semua pada hari yang sangat berbahagia ini bisa menghadiri atau bisa mengikuti kegiatan Disnatalis di SMP 2 Gambiran yang kami kemas dengan Liga Mapping, Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Seni, sekaligus ada agenda Papenza yaitu pagelaran pentas seni dan bazar. Oleh karena itu, sekali lagi marilah kita syukuri pada hari yang sedikit redup ini dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Pada kegiatan kita hari ini, pada Disnatalis yang ke-38 ini, sengaja kami kemas dengan mengadakan Liga Mapping yang diikuti oleh 240 peserta dari SD di sekitar wilayah Kecamatan Gambiran atau di sekitar SMP 2 Gambiran. Dalam Liga Mapping ini, Pak Kadis, ini ada beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu para peserta mengikuti seleksi akademis sejumlah 240 siswa. Kemudian nanti kita ambil 20 peserta untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu seleksi akademis uraian sekaligus menampilkan kebolehannya atau skillnya, baik seni, baik nyanyinya, baik olahraganya ataupun yang lain. Kemudian dari situ kita ambil 5 besar, kemudian mengerucut menjadi juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2. Oleh karena itu Pak Kadis, nanti mohon arahannya sekaligus nanti membuka acara. Semoga acara Disnatalis SMP 2 Gambiran yang ke-38 ini yang kita kemas dengan Liga Mapping berlangsung atau berjalan dengan aman, berjalan dengan sukses, dan membawa berkah untuk kita semua. Output dari kegiatan ini Pak Kadis, harapan kami agar para peserta ini nantinya mau mendaftar dan bersekolah di SMP 2 Gambiran ini Pak Kadis. Kemudian untuk para pengantar atau wali siswa dari peserta SD, selama pelaksanaan nanti monggo Bapak Ibu bisa berbelanja atau melihat-lihat suguhan-suguhan yang kami tampilkan, mungkin berbentuk karya seni ataupun yang lain, monggo dinikmati. Yang penting jangan sampai membuat para peserta ini merasa terganggu sehingga mengerjakannya kurang bagus. Akhirnya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan yang paling terakhir, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semuanya, terutama kepada para peserta dari SD termasuk para wali siswa dari SD. Di tempat acara kegiatan Liga Mapping tersebut juga mengundang hadirkan peserta dari level sekolah dasar sekecamatan Gambiran, juga diikuti oleh peserta dari luar kecamatan yaitu Genteng, Bangorejo, Celuring, Srono, sebanyak kurang lebih 241 peserta. Bahwa dalam Disnatalis tersebut diharapkan agar para siswa yang ikut lomba di ajang Liga Mapping akan tergali potensi serta talenta para siswa baik akademik maupun non-akademik. Sementara itu, Suratno Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, melalui Kepala Bidang Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama saya terima kasih buat SMP Negeri 2 Gambiran yang dengan kreativitasnya Disnatalis dikemas dengan berbagai kegiatan.
karena tidak banyak sekolah-sekolah di Kabupaten Banyuwangi yang punya kreativitas seperti ini membangun komunikasi dengan stakeholder, terutama calon-calon siswa yang ada di sekitar sekolah. Yang kedua, pada orang tua, saya pesan Bapak Ibu, anak ketika mau mengikuti kegiatan seperti ini, maka sesungguhnya ini anak-anak hebat. Maka kalau anak tadi proses seleksinya dari 240 mengerucut menjadi 20 dan mengerucut menjadi 5 besar, memadukan antara akademik dan non-akademik, maka sesungguhnya ini adalah bekal masa depan buat anak-anak kita. Bapak Ibu hanya tinggal melakukan proses perdampingan bagaimana anak-anak benar-benar bergaul dengan anak baik, sehingga kemampuan yang dia miliki secara akademik dan non-akademiknya benar-benar bisa berkembang terus dan tidak terganggu dengan hal-hal yang tidak produktif ketika ada di lingkungan bermainnya. Buat anak-anak, saya terima laporan 240, sebagiannya itu adalah anak kelas 5 barangkali, mungkin anak kelas 4, berarti kelas 6-nya ada 240. Bisa jadi sebagian anak-anak yang hadir di tempat ini baru kali ini melihat SMP Negeri 2 Gambiran. Maka kalian bisa melihat sekolah ini cukup bagus, sekolah ini cukup bersih. Maka kalau menjadikan ini pilihan sebagai sekolah kalian melanjutkan ke SMP, menurut saya itu adalah sesuatu yang benar buat kalian. Wow, siap. Maka ingin saya sampaikan Bapak Ibu, orang tua, anak-anak semua, kalau benar-benar kalian punya kesungguhan masuk di SMP Negeri Gambiran, ikut PPDB yang akan datang. Kalau ada kesulitan langsung konsultasikan pada Bu Iva. Bu Iva itu tahu caranya, dan saya bilang karena saya mau mengatakan Pak Sabtoru Bayani, saya mau berikan jaminan bahwa anak-anak yang ikut di tempat ini silahkan ketika masuk di SMP Negeri Gambiran, insya Allah diterima dengan Pak Sabtoru Bayani dan Ibu Iva yang di sekolah ini. Gitu loh. Kalau ada kesulitan nyampaikan, karena ini bagian dari upaya Dinas Pendidikan untuk memberikan ruang kepada semua anak untuk melanjutkan di bangku SMP. Gitu loh Pak, memberikan ruang. Silahkan anak-anak mau dengan jalur prestasi, mau dengan zonasi, mau dengan jalur apapun, kalian berarti berada di komunitas benar, ada di SMP Negeri 2 Gambiran. Sekali lagi terima kasih Pak Sabtoru Bayani beserta Bapak Ibu semuanya, kreativitasnya. Terima kasih pada orang tua, dampingi terus anak-anak kita berada di suasana berbeda dengan zaman kita. Mudah-mudahan anak-anak benar-benar bisa mengikuti proses pendidikan, terus masuk di SMP Negeri 2 Gambiran, melanjutkan lagi ke SMA, terus manggung perkuliahan, sehingga masa depan anak-anak insya Allah akan sesuai dengan apa yang dicita-citakan semuanya. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan ridho panjenengan semua, maka hari ini, hari Minggu 29 Januari 2023, Liga Mapim jam 14 dalam rangka Disnatalis SMP Negeri 2 Gambiran yang ke-38 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Iya, oke, siap. Berarti yang di bawah yang dipotong batunya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama 1, 2, 3. Inilah simbol Dias Natalis SMP Negeri 2 Gambiran telah dibuka. Sabto Orbayani, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gambiran mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah gelaran Disnatalis yang dikemas dengan event Liga Mapim, yakni matematika, IPA, bahasa Indonesia dan seni, serta dipadukan dengan helatan Papenza atau pameran pagelaran seni dan bazar. Dalam rangka Disnatalis SMP 2 Gambiran yang ke-38, kita kemas dengan Liga Mapim. Mapim itu artinya matematika, IPA, bahasa Indonesia dan kesenian. Kemudian kita ramu juga dengan Papenza. Apa itu Papenza? Pagelaran seni dan bazar. Ini mengundang hadirkan dalam Liga Mapim, mengundang hadirkan peserta dari SD sekitar Kecamatan Gambiran. Pesertanya alhamdulillah ini target sejumlah 241 dari SD yang ada di sini, baik kelas 5 maupun kelas 6. Harapan kami dengan adanya kegiatan ini ke depan, para wali murid mau menyekolahkan putra-putrinya di SMP 2 Gambiran.
Kalau urgensinya bagi anak-anak SD itu terutama untuk menggali potensi yang ada. Karena apa? Di Liga Mapin ini di samping untuk menggali potensi akademisnya, juga di 20 besar nanti akan kita gali potensi non akademisnya. Bisa di seni, bisa di olahraga, bisa di pidato, bisa di historinya. Jadi kita mencari informasi kepada siswa yang dari SD itu utuh, baik potensi akademis maupun non akademisnya. Kemudian untuk keuntungan atau potensi yang ada di SMP 2 Gambiran dengan menampilkan kesenian-kesenian yang ada, ini mewadahi putra-putri kita khususnya dalam pelajaran khususnya di P5-nya, di profil pelajar Pancasilanya. Kenapa di SMP 2 Gambiran ini ada materi P5 yang mengedepankan atau yang menampilkan potensi yang ada, baik kesenian, nyanyi, tari, maupun yang lain, drama, gaib, putra putri SD yang bisa masuk sini ke depannya nanti, karena kita sudah bisa melihat potensi yang ada ke depan. Kalau ada event-event resmi kita tinggal ambil, juga menginspirasikan pendidikan merdeka. Karena apa? Anak-anak bisa menampilkan kemampuan dan dirinya sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Jadi yang seni bisa tampil seni, yang gambar bisa tampil gambar, yang nyanyi bisa nyanyi, yang jalan bisa jalan, apa saja. Yang penting itu menggambarkan potensi dirinya sebagai perwujudan profil pelajar Pancasila. Dari kegiatan ini kita mencari output sekaligus outcome, sehingga para siswa SD yang mengikuti kegiatan Liga Mapin ini ke depannya mau sekolah di SMP 2 Gambiran. Kemudian kalau dia masuk sini akan kita gali potensinya, kita kembangkan yang potensi yang ada sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Hal yang sama dikatakan oleh Widayati selaku Ketua Panitia Liga Mapin, mengatakan hal itu merupakan proyek lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan satuan pendidikan para siswa, bebas merdeka dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Yang kami namakan yaitu Lomba Liga Mapins. Kebetulan ini adalah yang ke-14, di mana apa yang dimaksud dengan Mapins? Mapin itu hanyalah suatu singkatan, yaitu matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan seni. Jadi di sini kami merekrut anak-anak SD yang di sekitar kita, dan ini bisa meluas, bisa juga pesertanya dari seluruh Kabupaten Banyuwangi. Tapi di sini kemarin yang hadir di sini adalah yang banyak dari tetangga-tetangga kecamatan kita, seperti Kecamatan Genteng, Kecamatan Bangurejo, Kecamatan Sluring, Kecamatan Srono, banyak didominasi dari kecamatan-kecamatan terdekat. Di mana di sini antusias masyarakat juga bagus ya. Cuman ini karena pandemi kemarin sehingga agak menurun pesertanya. Yang kemarin bisa sampai nggak muat ruangan kita, kelas kita yang 21 kelas ini nggak muat, tapi kemarin kita masih mengawali lagi sehingga pesertanya kemarin berjumlah 241. Di mana di dalam pelaksanaan itu setelah melakukan tes ya, jadi kita mengadakan tes, ada yaitu tes pertama babak penyisian, di mana semuanya mengikuti, kemudian kita ambil itu 60% dari nilai babak penyisian, kemudian kita umumkan menjadi 20 besar. Nah, setelah yang mendapat 20 besar ini kita tes lagi, yaitu tes akademik lagi, yang soalnya di atasnya itu apa namanya, soal-soal hot itu ya, di atasnya soal babak penyisian itu kita isi anak-anak soal itu. Kemudian di samping mengerjakan soal itu, kemudian ada lagi yang namanya tes bakat di bidang seni. Baik di sini terserah bakatnya anak-anak itu apa yang ditampilkan, kita apa namanya, kita lihat penampilannya bagaimana. Ada yang taekwondo, ada yang seni baca Al-Quran, kemudian ada yang menari, menyanyi, pokoknya semua bakat
kita lihat, kemudian itu kita ambil 20%-nya dan ada wawancaranya. Juga nanti kegiatan yang akan datang, Disnatalis yang akan datang, itu lebih banyak lagi pesertanya, jadi tidak hanya di tetangga sekitar yang banyak, tapi juga di lingkup kabupaten. Pesan dan harapan di balik kegiatan tersebut agar bisa menjadikan output sekaligus outcome, agar para siswa sekolah dasar mau bersekolah dan bagi orang tua murid bersedia menyekolahkan putra-putrinya di SMP Negeri 2 Gambiran. Ini kan Disnatalis yang ke-38. Usia yang sudah cukup matang menurut saya, sudah cukup dewasa. Mudah-mudahan SMP ini semakin lama bisa semakin baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat kita. Tugas Dinas Pendidikan memberikan motivasi. Maka ketika ada kreativitas seperti ini di sekolah, tugas kami hadir untuk memberikan motivasi bagaimana kegiatan-kegiatan ini bisa berkembang dengan baik. Saya melihat satu kegiatan dari Disnatalis ini kan banyak kegiatan. Tadi disampaikan ada bazar, ada pameran unjuk kerja, untuk karya dari anak-anak. Terus yang merangkul dari eksternal, dari anak-anak sekolah penyangga itu kan ada Liga Mapins. Ketika liga seperti ini tidak banyak sekolah itu yang memadukan antara akademik dan non-akademik. Maka ketika sekarang itu dilakukan akademiknya di tahap 1, 20 besarnya nanti juga diproses potensi anak dari non-akademik, tadi disampaikan apakah itu seni, apakah itu olahraga dan seterusnya. Itulah sebenarnya wujud dari kurikulum merdeka. Maka anak tidak dibelenggu dengan kompetensi akademiknya, tetapi yang punya kompetensi non-akademik diberi ruang untuk melakukan itu. Maka saya ingatkan kepada teman-teman di SMP Negeri 2 Gambiran, siapapun pemenangnya, bagi saya sebenarnya 240 itu adalah pemenang. Kita akan ambil 5 terbaik. Maka tugas sekolah ini, Pak Sabto Bayadi sebagai kepala sekolah, coba diidentifikasi betul kompetensi anak di akademiknya dan non-akademiknya. Maka tugas sekolah itu adalah mengembangkan ke depan. Jangan anak misalnya sudah 20 besar menunjukkan bakat minatnya di bidang tertentu, tapi begitu besok memutuskan untuk masuk di sekolah ini, potensi yang sudah muncul di SD-nya ini tidak dikembangkan. Itu bagian dari kekeliruan kita. Karena tugas pendidikan hakikatnya kan menggali potensi yang dimiliki anak-anak, baik akademik dan akademik, berikutnya mengembangkan potensi. Jangan sampai mereka punya kemampuan di sekolah dasar, di SMP-nya berhenti untuk dikembangkan. Itu artinya begini, seperti saya sampaikan tadi di sambutan, tidak banyak sekolah yang punya kreativitas seperti ini. Nah, oleh karena itu ini patut kita hargai, apalagi kegiatannya kegiatan positif buat anak-anak yang saya katakan tadi memadukan akademik dan akademik. Tetapi tetap membuka ruang untuk dievaluasi, sehingga ketika Liga Mapin yang ke-15 tahun depan kita sudah Disnatalis ke-39 misalnya, bisa jadi kegiatan liga ini yang diperbaiki. Bisa jadi liga ini yang diperbaiki atau kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kualitas yang sudah diprogramkan sekarang atau menambah bentuk kegiatan dengan zamannya pada anak-anak. Ini menjadi penting wawasan buat teman-teman ya, untuk bersama-sama melihat yang di sekolah sebelah kegiatan seperti apa, yang non jauh di sana seperti apa. Nah, sehingga kita mau memperbaiki pada masa-masa yang akan datang. Intinya pesan saya, keterlibatan siswa di dalam kegiatan ini itu diperluas, dinaikkan. Nah, jadi kalau hari ini misalnya masih mengkolaborasikan antara siswa dan guru, misalnya bagian-bagian tertentu yang sudah dipegang guru dan anak mampu melakukan itu, tahun depannya sudah bisa diambil alih. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.